Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Baik, beberapa menit ke depan kita akan membahas soal dan pembahasannya pada mata pelajaran PPKN untuk SMA kelas 12 bab 3 bagian A. A. Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun latihan yang pertama, usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia disebut A. Iptek, B. Belajar, C. Teknologi, D. Ilmu pengetahuan, E. Penelitian sederhana. Di sini sudah ada kuncinya yaitu D. Eh, Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, ini alasan sehingga kenapa dipilih D. Berikutnya pada latihan 2, berikut ini yang merupakan peristiwa awal perkembangan iptek di dunia adalah A. Munculnya mesin cetak Gutenberg. B. Teknologi pertanian yang semakin modern di Mesopotamia. C. Terciptanya mesin uap. D. Lahirnya transistor. E. Munculnya internet. Nah, di sini dikuncinya yaitu B. Sebelum abad ke-20, belasan ribu tahun yang lalu warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat perkembangan sistem pertanian tersebut, pangan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya lebih banyak. Nah, ini pembahasannya pada soal nomor 2. Soal atau latihan berikutnya yang ketiga, pemerintah mendirikan Lembaga Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI pada tanggal A. 23 Agustus 1967, B. 19 September 1968, C. 1 Oktober 1970, D. 10 November 1970, E. 18 Desember 1975. Di sini jawabannya A, yaitu 23 Agustus 1967. Mengapa? Karena pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik. Dari lembaga itulah iptek di Indonesia lebih maju lagi. Baik, kita lanjut di latihan 4. Berikut ini merupakan pengaruh positif kemajuan iptek di bidang ekonomi. Adalah A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. B. Dengan adanya iptek, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. C. Segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. D. Hubungan sosial antar masyarakat yang berbeda suku, bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sosial media seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, lain dan lain-lain. E. Peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. Jawabannya di sini yaitu E. Mengapa? Karena pengaruh positif di bidang ekonomi diantaranya satu, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Empat, persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 5. Peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah.
Latihan kelima. Berikut ini yang merupakan pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, A. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan. B. Adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat antara lain cara orang bekerja, gaya hidup dan tata nilai masyarakat. C. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. D. Meningkatnya sifat konsumtif. E. Kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Di sini kuncinya A. Eh, karena pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang pendidikan diantaranya adalah eh, pertama, penyalahgunaan teknologi diantaranya adalah pengetahuan untuk melakukan tindak kriminal atau yang tidak dibenarkan. Dua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. Yang ketiga, kemerosotan moral di masyarakat khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Demikian beberapa soal atau latihan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.